Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, nama saya Kenny Fidela Seris, akan mencoba menerangkan mengenai bagaimana kita bisa menentukan struktur protein menggunakan teknik baik eksperimental maupun komputasional. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, di dalam sel ini, komponen sel-sel ini terdiri dari beberapa jenis makromolekul, diantaranya adalah protein, asam nukleat, lipid, dan juga uh, sugar gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat sini, sel sendiri terdiri dari beberapa jenis ruangan gitu ya, ada yang atau organel, ada inti cells, ada juga mitokondria, ada juga retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita lihat komponen pembentuk sel ini, uh, misalkan dalam hal ini protein, bisa kita lihat di sini protein atau enzim berperan dalam berbagai jenis fungsi di dalam sel. Contohnya ini adalah bagaimana protein berperan dalam proses replikasi DNA. Kemudian juga di sini bisa kita lihat bagaimana protein dalam hal ini adalah ATP sintase uh, dipakai untuk membuat ATP. Jadi ATP ini dibuat dengan mesin ATP sintase ini, dan mesin ini sangat kompleks gitu ya. Dan sistemnya itu sangat terotomatisasi, terorganisasi, dan tanpa kita bisa menyadarinya. Kemudian juga ini contoh yang lainnya, bagaimana uh, ATP yang tadi dihasilkan ini bisa dipakai untuk sebagai bahan bakar untuk protein miosin ini dalam memindahkan kargo dari satu tempat ke tempat lainnya melewati jalan uh, yang disebut sebagai protein aktin seperti itu. Kemudian juga ini bisa kita lihat contoh lainnya di mana sinyal transduksi disampaikan melalui uh, protein GPCR yang berinteraksi dengan G protein setelah mendapatkan stimulus molekul atau sinyal tertentu dari luar. Seperti itu. Nah, dari semua uh, hal tadi, gitu ya, proses-proses yang terjadi di dalam tubuh, proses-proses yang terjadi di dalam sel yang melibatkan peran protein. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengetahui struktur-struktur protein tersebut? Bagaimana caranya secara eksperimental ataupun secara komputasional kita bisa menentukan struktur protein tersebut? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu, sebelum kita bisa mendapatkan ini, untuk proses-proses secara eksperimental, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan protein yang ingin kita tentukan strukturnya tersebut. Nah, ini adalah berupa gambaran bagaimana kita bisa mendapatkan protein tersebut dengan murni gitu ya. Yang pertama yaitu melalui proses protein rekombinan di mana kita menentukan atau mengambil sequence DNA dari protein yang kita inginkan, kemudian kita ekspresikan di host cell tertentu yang kita inginkan. Di sini ada beberapa jenis host cell yang bisa kita uh, pakai. Contohnya dari yang paling sederhana adalah E. coli, atau misalkan naik ke yeast, atau misalkan kalau protein kita ekspresinya rendah atau tidak bisa diekspresikan di E. coli dan yeast, kita juga bisa coba ekspresikan di insect cells, atau bahkan kita juga coba bisa ekspresikan di mammalian cells. Nah, setelah kita bisa mengekspresikan protein kita, kemudian uh, kita bisa coba murnikan dan coba karakterisasi uh, lebih lanjut. Nah, untuk karakterisasi protein kita
untuk melihat apakah protein kita udah bisa kita murnikan atau enggak. Misalkan kita bisa cek dengan SDS page untuk bisa melihat apakah protein kita berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau misalkan protein kita adalah berupa enzim, kita bisa coba lakukan uji aktivitas seperti itu. Misalkan kalau enzim kita itu berupa alfa amilase yang ada di dalam saliva kita, yang bisa kita lakukan adalah uji aktivitas, misalkan uji FUA seperti itu, di mana si alfa amilase yang ingin kita analisis ini kita tambahkan ke larutan padi. Nah, alfa amilase ini akan memotong-motong padi tersebut membentuk molekul-molekul yang lebih kecil seperti itu. Oke, nah berikutnya setelah kita tahu atau kita mendapatkan protein dengan murni, atau setelah kita bisa memurnikan protein kita, untuk menentukan struktur protein ada beberapa cara yang bisa kita lakukan secara eksperimental. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah melalui X-ray crystallography, atau yang kedua melalui NMR, atau yang ketiga melalui cryo-EM. Nah, sebetulnya ketiga cara ini bisa kita pakai tergantung dari protein yang ingin kita tentukan. Karena ada beberapa protein yang lebih mudah ditentukan dengan NMR, atau dengan kristallografi, atau bahkan dengan cryo-EM. Contohnya untuk protein-protein yang kecil dan well folded, biasanya orang juga bisa pakai NMR. Walaupun sebetulnya kalau misalkan si protein tersebut bisa dikristalkan, kalau kita bisa menentukan struktur proteinnya menggunakan X-ray crystallography dengan cara yang lebih cepat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa kita kristalkan, maka menentukan struktur dengan NMR itu akan lebih visible. Nah, kemudian untuk cryo-EM biasanya dipakai untuk menentukan struktur protein yang lebih besar atau bahkan struktur kompleks besar. Kemudian berikutnya kita coba akan diskusikan juga metode yang terbaru untuk memprediksi struktur protein kalau misalkan kita tidak punya struktur eksperimentalnya, yaitu menggunakan metode deep learning melalui menggunakan AlphaFold 2. Kita akan coba bahas basicnya seperti apa. Baik, kita diskusikan untuk metode yang pertama, yaitu mengenai menentukan struktur protein menggunakan X-ray crystallography. Nah, X-ray crystallography ini adalah suatu metode yang dipakai untuk menentukan struktur molekul protein ataupun molekul kecil juga bisa dengan level atomik gitu ya. Tapi strukturnya itu syaratnya harus bisa kita kristalkan. Nah, di sini ketika kita bisa mengkristalkan protein yang kita inginkan strukturnya, ini si kristal protein ini dapat mendifraksikan sinar X pada berbagai jenis direction gitu ya. Nah, ini adalah basic informasi mengenai X-ray crystallography. Di sini kita punya kristal, kristalnya itu kita tempatkan di X-ray beam gitu ya. Nah, kemudian X-ray beam itu akan mengenai kristal kita, dan kemudian hasil difraksi dari kristal kita ini akan dideteksi oleh detektor, sehingga akan mendapatkan pola-pola difraksi dari sinar X yang melalui kristal protein kita. Nah, ini adalah prinsip dasar dari X-ray diffraction gitu ya. Intinya kita harus mengetahui mengenai konsep hukum Bragg. Jadi konsep hukum Bragg ini menyatakan bahwa sinar X masuk ke dalam kristal dan mengenai atom-atom di dalamnya. Dan sinar X yang masuk ke dalam kristal ini akan dibiaskan dan memantulkan kembali pada sudut tertentu. Dari hukum Bragg ini kita juga tahu bahwa terdapat hubungan antara sudut difraksi
panjang gelombang sinar X yang digunakan, dan juga jarak antar atom dalam kristal. Nah, hubungan ini dinyatakan dengan rumus Bragg gitu ya. Seperti yang kita lihat seperti ini di sini. Uh, rumus Bragg ini menggambarkan bahwa sinar X akan dibiaskan dengan kuat saat panjang gelombang sinar X sama dengan 2 kali jarak antar atom dalam kristal tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian dalam reciprocal sphere ini kita mengenal istilah Ewald sphere di sini. Jadi Ewald sphere ini merupakan sebuah konsep geometris yang digunakan untuk menjelaskan difraksi sinar X pada kristal. Dan Ewald sphere ini berupa bola yang menunjukkan vektor sinar X dan vektor pembelokan yang dihasilkan saat sinar X melewati kristal. Seperti itu. Jadi ketika sinar X memantul pada sudut tertentu, vektor pembelokan ini akan menyeberangi Ewald sphere pada titik tertentu. Jadi titik-titik atom pada kristal yang titik-titik tersebut berada pada Ewald sphere ini akan direkam dan akan dideteksi pada detektor yang menghasilkan pola-pola difraksi sinar X seperti gambar ini. Jadi kalau misalkan kita lihat ini tiap titik pada detektor ini, pada gambar ini menunjukkan titik difraksi yang berada pada Ewald sphere. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat pada slide ini adalah basic workflow pada proses penentuan struktur protein menggunakan difraksi sinar X. Jadi untuk yang dua bagian ini sebetulnya umum dipakai untuk semua jenis metode penentuan struktur protein ya, baik X-ray, NMR maupun cryo-EM. Intinya adalah kita pertama harus melakukan cloning terhadap gen pengkode protein yang kita inginkan. Setelah itu kita melakukan ekspresi protein dan juga purifikasi. Nah, setelah kita bisa mendapatkan protein kita dengan relatif pure ini biasanya di atas 90% ya purity-nya. Nah, setelah itu kita melakukan crystallization trial. Kemudian setelah kita bisa mendapatkan hits untuk kristal, dan biasanya itu awalnya itu biasanya kristalnya itu nggak terlalu bagus atau difraksinya juga kurang bagus, biasanya kita melakukan optimasi crystallization. Nah, setelah kita mendapatkan kristal yang cukup besar, bagus, dan difraksinya kualitasnya lebih bagus, resolusinya, maka kita lakukan data collection. Setelah itu kita melakukan model building dan refinement. Nah, pada diskusi kali ini yang akan saya lakukan adalah untuk menceritakan secara praktikal, overview secara umum itu bagaimana proses ini dari crystallization trial sampai model building dan refinement dilakukan in the real life di lab. Jadi untuk crystallization trial ini kita lakukan di 96 well plate seperti pada gambar ini ya. Nah, di sini bisa dilihat di sini 96 well plate-nya. Nah, di sini tiap well, di sini misalkan ini A1, A2, yang ini A3, yang ini kita masukkan campuran komponen pengkristal tertentu atau disebut juga sebagai mother liquor. Dan kemudian untuk yang plate yang ini, tiap well ini, misalkan A1 ini dia terdiri dari dua well drop. Ini well drop yang satu dan ini well drop yang dua. Dan biasanya juga ada bisa mengandung juga sampai 3 drops seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan mother liquor, di drop yang satu kita campurkan antara mother liquor dan juga protein kristal kita, dan yang kedua juga sama. Biasanya
perbedaan antara drop yang satu dengan yang kedua itu biasanya adalah konsentrasi protein yang dilakukan. Tapi bisa juga sebetulnya protein yang berbeda. Kalau misalkan kita ingin mengkristalkannya pada mother liquor yang sama, atau bisa juga sebagai kontrol misalkan tanpa protein. Jadi untuk melihat apakah si mother liquornya sendiri dia juga bisa mengkristal dengan sendirinya atau enggak. Nah, biasanya proses crystallization trial itu karena ininya yang komponen yang akan kita try itu, yang akan kita coba itu banyak gitu ya, pilihan buffernya. Dan untuk ini ya, untuk satu plate ini kita ada 96 jenis buffer composition. Maka kalau misalkan kita lakukan satu persatu, kita pipetting satu persatu itu akan membutuhkan waktu lama. Dan karena dropnya juga sangat kecil ya, volumenya, satu drop itu bisa cuman 100 nanoliter. Maka kalau misalkan kita lakukan secara manual akan sangat susah dan time consuming, dan juga akan terjadi evaporasi, maka itu tidak efektif. Yang kita lakukan itu biasanya menggunakan robot. Nah, di sini adalah contoh bagaimana kita menggunakan robot namanya Mosquitos. Di sini adalah needle-nya bisa dilihat, maka dari itu disebut sebagai Mosquitos robot. Itu tiap needle ini dia akan mengambil solution dari mother liquor dan dicampurkan dengan protein solution yang udah murni tadi. Nah, setelah itu kita masukkan ke imaging hotel atau sistem imaging. Nah, sistem imaging hotel ini biasanya dia punya kamera tertentu ya, yang dia bisa menginspeksi tiap drop dari kondisi crystallization tadi tiap harinya. Jadi bisa kita atur waktunya, misalkan tiap 12 jam atau tiap hari, atau sampai mungkin kita diinspeksi sampai sebulan biasanya, atau sampai 3 bulan, tergantung kita bisa setting seperti itu. Nah, ketika diinspeksi itu akan kita lihat juga kristal itu grow over time. Ini contohnya kalau misalkan kita inspeksi secara manual di mikroskop gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kristal itu tumbuh. Misalkan dari sini, nah ini bisa dilihat di sini. Nah, ini ya tumbuh dari misalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini kalau misalkan inspeksinya itu kita buat dalam bentuk movie, ini akan kita lihat. Jadi bagaimana pertumbuhannya in real time dalam hal per hari gitu ya, seperti itu. Kapan si nukleasinya itu mulai terbentuk, dan kapan kristalnya itu udah nggak besar lagi. Biasanya kalau misalkan si kristalnya udah nggak besar lagi, maka kita lakukan harvesting seperti itu, dan kita kirimkan untuk didifraksikan. Nah, ini adalah contoh beberapa jenis protein kristal gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, atau bentuknya lucu seperti ini, ada yang seperti butterfly. Nah, kalau misalkan yang bentuknya seperti butterfly ini bisa kita lihat ini adalah gabungan dari beberapa jenis kristal yang attach satu sama lain. Yang kita inginkan itu bukan yang seperti ini. Yang kita inginkan adalah single kristal yang besar. Contohnya misalkan yang ini. Nah, yang ini misalkan yang ini juga, atau yang ini yang bentuknya segitiga. Ini adalah contoh kristal yang lainnya. Ada yang bentuknya kubik, ada juga yang bentuknya rectangle. Nah, setelah kita mendapatkan kristal, jadi setelah protein kita terkristalisasi, proses yang kita lakukan selanjutnya menuju proses difraksi itu adalah harvesting. Ya, di sini pada proses harvesting ini bisa kita lihat di sini kita ambil kristalnya, atau biasanya kita sebut fishing, itu menggunakan nylon loop. Ini contohnya, ini nylon loop.
Nah, ini holdernya bisa kita lihat di sini pakai tangan, dan di bawah mikroskop gitu ya, karena kristalnya itu sangat kecil. Tapi walaupun kecil, kalau dihitung-hitung harganya itu sangat mahal sekali. Nah, jadi kita ambil si kristalnya itu di fish menggunakan loop ini. Nah, setelah setelah kita bisa ambil kristalnya, kemudian kita masukkan ke liquid nitrogen. Jadi kita fast freeze gitu. Jadi kita freezing si kristalnya itu secepat mungkin. Seperti itu. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam pak, ini namanya. Nah, ini pak ini biasanya kita pakai kalau misalkan kita mau mentransport si kristal kita yang tadi udah berada di dalam loop ini ke ini untuk difraksikan di sinkroton. Nanti kita lihat sinkroton itu seperti apa. Nah, ini adalah bagaimana proses freezing kristal yang ada di dalam pak tadi, yang ini, sebelum kita transport. Ini di freezing menggunakan liquid nitrogen. Nah, biasanya orang-orang sebelum melakukan difraksi sinar X di sinkroton atau dikirim ke sinkroton, ini kita juga cek juga di home source X-ray machine. Ini adalah contoh home source X-ray machine yang ada di lab kita. Seperti itu. Jadi bentuknya itu seperti ini, dan biasanya home source itu energinya kecil gitu ya. Jadi di sini itu kita lakukan cuman untuk mengecek apakah kristal protein kita itu bisa mendifraksikan sinar X atau enggak. Dan biasanya difraksi yang dihasilkan itu resolusinya itu relatif rendah, kayak gitu. Nah, di home source X-ray machine kita itu bisa langsung kita pakai loop, jadi single loop yang berisi single kristal tadi kita difraksikan. Tapi kalau misalkan kita cuma ingin ngecek secara cepat gitu ya, quick checking, kita juga bisa ngecek langsung di plate kristalisasi tadi, yang ini yang tadi kita lihat sebelumnya. Jadi kita bisa langsung cek, kemudian kita shoot dengan X-ray dan lihat apakah ada difraksinya atau enggak dari kristal yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, setelah kita yakin gitu ya protein atau kristal kita itu bisa mendifraksikan sinar X, maka kita kirimkan ke sinkroton. Tapi sebetulnya untuk saat ini, kalau misalkan kita nggak punya home source X-ray diffractometer, kita juga bisa langsung aja, kalau langsung kita kirimkan ke sinkroton. Jadi apapun kristal yang kita dapatkan, kita kirimkan aja. Nanti kita screening sendiri di sinkroton. Karena proses screening kristal di sinkroton juga sekarang itu sangat cepat gitu ya, cuman beberapa detik atau menit, seperti itu. Kalau zaman dulu itu sekitar 10 tahun yang lalu itu prosesnya itu mungkin 15 tahun atau 20 tahun yang lalu itu prosesnya itu sangat lambat. Jadi kita benar-benar harus yakin kalau kristal yang kita bawa ke sinkroton itu emang bisa mendifraksikan sinar X. Karena di sana nggak ada waktu untuk screening. Kalau sekarang karena prosesnya sangat cepat, itu kadang orang nggak dicek dulu di home source X-ray diffractometer, tapi langsung dikirim ke sinkroton. Nah, ini bisa kita lihat gambaran sinkroton seperti apa. Ini adalah contoh sinkroton yang ada di UK gitu ya. Ini namanya Diamond Light Source. Nah, ini sinkroton itu adalah elektron yang diakselerasi pada lingkaran ini. Nah, bisa dilihat di sini ya, seperti itu. Dan lingkaran ini bentuknya sangat besar gitu ya. Dan bisa kita lihat di sini. Nah, ini bagaimana si sinkroton menghasilkan sinar X gitu ya. Jadi pertamanya itu kita di sini di dalam sinkrotonnya itu ada namanya electron production. Jadi ruangan tempat memproduksi elektron, yang elektron ini kemudian diakselerasi di sini. Diakselerasi, ini ruangan memproduksi elektron yang dihasilkan kemudian diakselerasi di sini, dan setelah itu
elektron yang udah terakselerasi kemudian dimasukkan ke dalam storage ring. Nah, di storage ring ini ada bending magnet di mana dia untuk berperan untuk uh, mengarahkan si elektron ini agar dia bergerak atau meluncur sesuai dengan arah lingkaran ini. Nah, pada proses bending si elektron ini, dia akan menghasilkan sinar X gitu ya. Dan sinar X ini dia akan kita ambil untuk dipakai untuk mendifraksikan kristal yang kita bawa ke sinkrotron. Nah, ini adalah bentuk animasinya, bisa kita lihat. Nah, ini akselerator elektron, kemudian dimasukkan ke storage ring, dan itu beam-beam tadi adalah sinar X yang diproduksi, yang kemudian kita pakai untuk mendifraksikan protein kristal kita. Nah, kemudian ketika kita ambil atau kirim protein kristal kita ke sinkrotron, biasanya si kristal kita yang tadi berada di dalam puck ini kita simpan di ini cryo storage atau sistem penyimpanan gitu ya, yang ditempatkan di bawah liquid nitrogen. Nah, si kristal kita tadi yang ada di dalam loop ini akan kita ambil dan dimount ke dalam goniometer head. Nah, ini robot yang dipakai. Jadi kita lihat, nah ini robot mengambil loop kristal kita dari sini, kemudian dimasukkan ke goniometer head sehingga bisa didifraksikan. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat juga di sini. Ini tadi loop yang berisi kristalnya itu di sini, gitu ya. Ini bisa lihat, ini loopnya. Nah, kemudian yang ini, nah ini bisa kita lihat di sini. Ini ada stream dari liquid nitrogen untuk mencegah atau agar si kristalnya itu tetap beku pada suhu 100 Kelvin. Nah, kemudian di tempat berbeda atau di analysis room lah bisa dibilangnya, kita bisa melakukan manipulasi terhadap protein kristal kita. Seperti itu bisa dilihat di sini, kita bisa lihat apakah kristal protein ini ada di dalam loop atau enggak. Jadi kita bisa ngecek, kita juga bisa melakukan shooting atau melakukan difraksi. Seperti itu kalau misalkan kita udah yakin bahwa si protein kristal kita itu ada di dalam loop. Karena apa? Karena ada juga kasus ketika kita yakin ketika fishing itu kita dapat kristalnya, begitu ya. Tapi ternyata ketika kita cek, ternyata kristalnya nggak ada. Seperti itu. Ada kemungkinan karena yaitu kita apalagi kalau misalkan awal-awal ya kita melakukan fishing itu karena kita ragu-ragu, mungkin sepertinya kita udah ngambil kristalnya, tapi ternyata kristalnya itu masih ada di dalam drop, cuman kita nggak terlihat kayak gitu setelah kita fish. Seperti itu, walaupun sebetulnya masih ada di dalam drop. Nah, kemudian setelah kita simpan loop yang berisi kristal itu di goniometer head, kita tembakan dengan sinar X. Nah, kemudian kita deteksi hasil difraksinya itu di detektor seperti ini. Nah, di detektor ini adalah satu frame dari deteksi sinar X. Bisa kita lihat di sini tiap dot-dot ini merepresentasikan constructive interference yang tadi kita bahas di hukum Bragg tadi ya, konsep difraksi sinar X. Seperti itu. Dan pada proses data collection itu kita nggak hanya mengambil satu frame gambar ini aja, tapi banyak gambar seperti itu. Dan biasanya di sinkroton itu prosesnya itu proses deteksi itu sangat cepat. Yang kita lihat itu seperti movie gitu. Jadi ini in real time gitu ya. Jadi proses difraksinya itu sangat cepat, deteksinya tek 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 tek. Jadi yang kita lihat ini seperti ini.
setelah kita collect data difraksinya, kemudian kita proses, gitu ya. Jadi yang dari dot data difraksi tadi itu setelah kita proses, melakukan processing secara komputasi, yang kita dapatkan adalah electron density seperti ini. Jadi seperti ini, gitu ya, electron density seperti ini. Nah, tugas kita sebagai crystallographer ini adalah bagaimana caranya memfit, gitu ya, dalam proses ini ya, model building and refinement ini, bagaimana caranya kita memfitting tiap residu dari sequence protein kita ke dalam electron density yang tadi, yang ini nih, electron density yang ini. Gitu. Nah, jadi itu kita fitting, gitu ya, sampai kita yakin bahwa orientasi tiap residu, tiap asam amino di dalam electron density ini udah tepat. Gitu. Makanya nanti ada proses refinement, refine, gitu ya, posisi-posisi tiap atom di dalam electron density itu. Kemudian juga kita validasi struktur model. Jadi yang kita dapatkan itu adalah model dari protein kita, yang kemudian kita validasi, dan kemudian setelah kita yakin hasil validasinya, kita cek misalkan Ramachandran plot, kita cek macam-macam, gitu ya, angle dan segala macamnya, rotamernya seperti apa, segala macam. Dari sana kita dapatkan model akhir dari struktur protein kita. Dari sana kita bisa lakukan macam-macam. Nah, kemudian salah satu konsep dalam difraksi sinar X, gitu ya, ada yang namanya resolusi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke protein data bank dan kita lihat di sana, kita cek protein tertentu, gitu ya, kita lihat di sana dilaporkan bahwa resolusi dari struktur itu berapa. Ada yang resolusinya 1 Armstrong, 2 Armstrong, 3 Armstrong, 4 Armstrong, dan sebagainya. Nah, kalau di sini semakin kecil nomor resolusi, ini 1, misalkan 2, semakin bagus kualitas struktur yang kita peroleh. Jadi kadang-kadang orang bilang high resolution. High resolution means high resolution itu, atau resolusi tinggi itu, maksudnya itu 1 Armstrong atau 2 Armstrong. Kalau low resolution biasanya 3 Armstrong atau 4 Armstrong. Jadi kayak kebalik kayak gitu. High resolution tapi nomornya kecil, low resolution tapi nomornya besar. Nah, resolusi ini sebetulnya relasinya itu sama tadi, bagaimana D tadi, jadi jarak antara lane atau plate satu dengan yang lainnya pada hukum Bragg tadi, pada orientasi kristal di dalam kristal. Kayak gitu. Jadi semakin tipis ininya, semakin kecil jaraknya, resolusinya itu akan semakin besar yang kita observe, gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk resolusi 1 Armstrong, ini contohnya adalah residu tirosin. Ini kita bisa lihat dengan jelas representasi dari struktur tirosinnya, dan kita juga lihat di sini benzene ringnya itu ada lubangnya, gitu ya, lubang genapnya seperti ini. Sedangkan kalau misalkan resolusinya 2 Armstrong, ini lubangnya itu udah hilang. Kalau 2,7 Armstrong ini agak lebih fuzzy lagi, gitu ya. Apalagi 3 Armstrong itu lebih kayak seperti ini. Jadi nggak terlalu jelas kelihatan orientasi plan dari benzene ringnya itu seperti apa. Kadang-kadang kita nggak terlalu jelas kelihatan. Maka dari ini, kalau misalkan ada orang melaporkan struktur protein dengan resolusi 1 Armstrong, itu pasti kualitasnya sangat bagus. Nah, itu, gitu ya, mengenai konsep difraksi sinar X. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai NMR. Apa itu NMR, atau Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy? Kita akan bahas di video berikutnya.